Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Alan di channel Radio Story. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Umi. Cerita ini adalah kisah nyata yang ditulis oleh akun Facebook bernama Kang Asep Hidayat. Tentunya nama dan tempat disamarkan agar menjaga privasi dalam toko tersebut. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Sosok ibu bagiku adalah manusia yang paling istimewa dalam hidup selain dari seorang ayah. Seorang ibu rela mengorbankan jiwa raganya untuk anak-anaknya. Ia rela hidup menderita asal anak-anaknya bahagia. Umi terlahir ke dunia ini dengan segala penderitaan yang selalu akrab dalam kehidupannya. Walau beliau terlahir dari kedua orang tua yang dapat dikatakan berkecukupan dari segi finansial, namun walau demikian tidaklah berarti menjadikannya hidup bahagia. Di usia belia, kedua orang tuanya yaitu kakek dan nenekku bercerai karena mungkin ada suatu permasalahan yang tidak bisa diperbaiki. Tentulah perceraian itu membuat Umi harus rela kehilangan kebahagiaan dalam keluarga seutuhnya. Tidak lama pasca perceraian, kakek dan nenekku masing-masing mendapat pasangan kembali. Dengan demikian, Umi secara bergantian ikut kedua orang tuanya. Menyandang sebagai anak tiri tentulah sangat menyakitkan bagi setiap anak. Terlebih lagi jika memiliki ibu atau bapak tiri yang tidak pernah punya hati kepadanya. Apalagi jika sudah memiliki saudara tiri. Jangankan hidup yang nyaman atau pendidikan yang baik, kebahagiaan saja tidak ia dapatkan. Nah, itulah yang dialami oleh Umi. Salah satu kisah penderitaan Umi mendapat perlakuan tidak baik dari seorang ibu tiri pada waktu itu. Suatu hari mulai senja, ibu tirinya Umi menyuruh cuci pakaian. Walau sebenarnya untuk mencuci pakaian di waktu sore tidaklah waktu yang tepat, tapi mungkin mencari objek permasalahan untuk memperlakukan tidak baik terhadap Umi saja, hingga tetap Umi harus mengerjakannya. Tanpa berani membantah, Umi kecil akhirnya berangkat juga menuju sendang kecil yang lumayan jauh dari rumah. Karena pada masa itu jarang sekali warga yang memiliki sumur di dekat rumah, apalagi kamar mandi. Suasana sore yang sunyi, Umi mencuci pakaian di sendang. Dengan situasi di sekitarnya semak belukar. Di sebelah kanan sendang terdapat pula sebatang pohon waru yang besar dan rimbun. Sesekali Umi mendengar suara gemeresek dari bawah pohon itu yang entah apa itu. Mendapati suasana demikian sudah pasti membuat Umi merasa takut. Tapi Umi tidak bisa berbuat apa-apa selain meneruskan pekerjaannya hingga selesai. Di tengah mencuci pakaian, tiba-tiba saja angin kencang berembus sehingga menimbulkan suara gemuruh dan gemerisik dedaunan dari pohon dan semak belukar itu. Ditambah lagi suasana terasa semakin gelap. Terlihat kilatan cahaya petir di langit yang hitam berulang. Gerimis pun mulai turun perlahan membasahi alam. Tiba-tiba terdengar suara seseorang perempuan bernyanyi dan disambung dengan tawa dari arah rimbunnya pohon waru. Seketika Umi menangis dengan tubuh gemetaran. Ternyata benar cerita warga jika di pohon waru yang berada di sendang itu berdiam kuntilanak yang suka mengganggu, bahkan suka menculik anak kecil. Demikian pikir Umi saat itu. Di saat rasa takut yang teramat sangat, itulah tiba-tiba saja ada kilatan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Lalu, kilatan cahaya itu ternyata petir yang datang dan menyambar pohon waru, hingga menimbulkan kepulan asap dan api yang berkobar membakar pohon waru itu. Entah karena rasa takut dan terkejut yang luar biasa, atau karena empasan petir berkekuatan besar itu, membuat Umi sempat terjerembab yang untungnya Umi tidak terjatuh ke dalam sendang. Akhirnya Umi tidak sadarkan diri.
Hingga kira-kira jam 9 malam, Umi belum juga pulang ke rumah. Akhirnya bapak kandungnya Umi atau kakaknya Kang Asep menyusul ke Sendang. Setelah bertanya ke istrinya kemana Umi saat itu dengan tanpa merasa khawatir dan bersalah, istrinya kakek mengatakan jika saat itu Umi mungkin masih berada di Sendang. Dengan amarah kepada istrinya itu, kakek menyebut Umi di Sendang, dan benar saja, ia mendapati Umi dalam keadaan tidak sadar di pinggir Sendang. Beberapa hari setelah itu, Umi baru sadar. Kondisi Umi begitu memprihatinkan. Umi seperti linglung, mungkin karena trauma berat. Setelah beberapa bulan, akhirnya Umi kembali normal. Namun Umi trauma apabila mendengar suara petir yang kuat. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, demikian pula dengan tahun terus berjalan sebagaimana mestinya. Umi kecil tumbuh menjadi gadis remaja. Di usia remaja, Umi tidaklah merasakan masa keremajaannya seperti gadis-gadis lainnya. Umi hanyalah gadis remaja yang penuh dengan duka dan penderitaan di antara keluarga yang telah hancur karena masing-masing hanya mempertahankan egonya. Tuhan, ya, tidaklah bisa dikatakan Tuhan jika tidak memiliki maha kuasa, maha penyayang, dan maha segalanya. Akhirnya di tengah penderitaannya, Umi dipertemukan dengan seorang pria ganteng, berpendidikan tinggi bahkan dari kalangan orang mapan. Pria itu adalah ayahku atau bapakku. Bapak menerima segala kekurangan Umi walau pada awalnya hubungan mereka ditentang oleh keluarganya Bapak. Namun Bapak begitu yakin akan hidup bahagia bersama Umi, dan akhirnya Umi dan Bapak memutuskan untuk menikah. Tahun 1967, Umi dengan Bapak menikah, yang saat itu Bapak berprofesi sebagai ustadz dan pengusaha sukses. Singkat cerita, tahun 1971 mereka sudah dikaruniai 3 orang anak perempuan yang cantik, yaitu Teh Iis, Teh Ai, Teh Nunu. Mereka hidup sangat bahagia, membangun dan membina rumah tangga secara sederhana serta religius, walau dalam perekonomian yang mapan. Namun kebahagiaannya mulai ada benih-benih gangguan dan rintangan. Saudara-saudara Umi mulai merongrong, bahkan untuk mendapatkan yang mereka inginkan, mereka sanggup mempengaruhi nenek dan berusaha menundukkan Bapak agar selalu menurut dengan cara syirik. Bapak tipe orang yang tunduk dan patuh kepada orang tua, bukan karena hal mistik. Walaupun itu mertuanya, beliau tetap patuh. Kepatuhan Bapak dimanfaatkan dengan leluasa oleh mereka, sehingga berakibat buruk bagi kehidupan kami. Namun Bapak tetap sabar dan ikhlas. Tahun 1980, Bapak dan Umi dikaruniai lagi 4 orang anak laki-laki, yaitu Dadan, Dayat, Atep, dan Rahmat. Namun dari 4 laki-laki itu tinggal 2 orang yang salah satunya, aku, Dayat, Atep, dan Rahmat meninggal dunia ketika masih bayi. Perekonomian kami saat itu dapat dikatakan jauh merosot, tapi alhamdulillah kami masih bisa dikatakan lebih dari cukup. Yang terpenting tetap bersyukur. Saudara Umi belumlah merasa puas merongrong kami, hingga seperti yang telah aku kisahkan dalam cerita yang berjudul Kau rubet hartaku, kau bunuh keluargaku. Situasi yang begitu buruk, yang semua itu diakibatkan dari keluarga Umi. Tentu luar sudah bisa dipastikan begitu hancurnya perasaan Umi dan harus menanggung beban perasaan terhadap Bapak dan keluarganya. Masih beruntung Bapak tetap sayang pada Umi, walau terkadang sesekali Bapak meluapkan amarahnya kepada Umi akibat dari perlakuan keluarga Umi. Namanya juga manusia, biasanya punya keterbatasan. Pada suatu malam, Bapak dengan Umi duduk di ruang keluarga dengan serius mengobrol. Pada awalnya mereka berdua mengobrol biasa saja, dengan tenang. Namun tak lama kemudian, terlihat Umi menangis. Umi berbicara sembari menangis terseduh. Pak, Umi minta maaf atas semua ini. Umi malu sama Bapak dan keluarga Bapak. Keluarga Umi sudah membuat Bapak susah dan menderita, ucap Umi di sela tangisnya. Bapak hanya diam, tapi terlihat dari raut wajahnya yang mengeras. Sambil terus menghisap rokoknya, Bapak berusaha menahan emosinya. Bapak tidak marah sama Umi,
Cuma bapak muak dengan keluarga Umi, mereka nggak tahu diri. Bapak berbicara dengan suara bergetar. Tanda ia tengah menahan gejolak hati yang panas. Mendengar ucapan bapak, Umi hanya bisa menangis dan diam. Lalu Umi berbicara lagi. Pak, Umi tak tega dan tak rela melihat bapak harus susah dan menderita karena keluarga Umi. Sekarang lebih baik bapak tinggalin saja Umi. Umi rela kok pak, yang penting sudahi semua ini pak. Tutup Umi di sela tangisnya. Mendengar perkataan Umi terus saja membuat bapak terkejut. Lalu ia berkata sembari menatap tajam kepada Umi. Dengar ya Mi, cukup harta bapak yang hancur karena mereka. Jangan pula mereka menghancurkan rumah tangga kita. Ucap bapak emosi sambil menggebrak meja. Tangis Umi semakin pilu. Lalu bagaimana pak kedepannya kita ini? Atau bawa Umi dan anak-anak pergi jauh dari sini? Kita mulai hidup baru di sana. Penderitaan apapun Umi siapa? Yang penting hidup kita bahagia tanpa ada orang yang selalu merongrong dan menyakiti kita, Pak. Ucap Umi kepada bapak. Sungguh malam itu menjadi malam yang sangat menyedihkan bagi Umi. Mendengar ucapan Umi, bapak terdiam dan tertunduk. Lalu bapak berdiri dari kursi dan melangkah menghampiri Umi. Bapak memeluk Umi, mungkin bapak tidak tega melihat istri yang ia cintai menangis dan menanggung derita. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan bapak, Umi berinisiatif mendatangi saudara laki-lakinya untuk menagih uang yang pernah dipinjamnya. Namun apa yang terjadi? Saudaranya Umi justru mengamuk, bahkan menyerobot bapak ke rumah kami, merusak rumah, bahkan mengancam bapak serta keturunannya. Saat itu Umi menyarankan agar bapak mengalah dan pergi meninggalkan rumah, daripada harus melayani orang yang benar-benar tak punya hati. Di tahun 1982, setelah 3 hari bapak pergi, akhirnya pada jam 2 dini hari, bapak pulang dan langsung menyuruh Umi untuk berkemas barang. Mau kemana kita pak? Umi merasa terkejut, karena tiba-tiba saja bapak pulang tengah malam, dan langsung menyuruh untuk berkemas. Mendapat pertanyaan dari Umi, sejenak bapak terdiam, lalu sembari menatap lembut ke Umi, bapak berkata, sepertinya kita harus hijrah Mi. Kita besok pagi berangkat ke Sumatera. Buat apa kita di sini kalau hanya mendapat perlakuan semena-mena dari keluarga sendiri? Jawab bapak sembari terus mengemas barang-barang yang akan dibawa besok. Demikian juga dengan kakak-kakakku. Semua dibangunkan untuk segera membereskan barang-barangnya. Tanpa banyak tanya lagi, Umi segera berkemas. Karena itu keinginan Umi juga. Pukul 5:30. Setelah selesai berkemas, Umi dan bapak pergi ke rumah nenek yang rumahnya memang berdekatan dengan rumah kami untuk berpamitan kepada nenekku, yaitu ibunya Umi. Assalamualaikum. Bapak mengetuk pintu rumah nenek dan mengucapkan salam. Tak lama berselang, dari dalam terdengar suara nenek menjawab salam serta membuka pintu rumah. Waalaikumsalam. Loh, Asep, ada apa Asep pagi-pagi ini? Nenek merasa heran kedatangan bapak sama Umi sepagi itu. Saat itu Umi hanya diam dan tertunduk, namun dari sudut matanya terus mengalir air matanya. Ayo masuk. Nenek mempersilahkan kepada bapak dan Umi untuk masuk. Setelah di dalam rumah, nenek bertanya kembali. Ada apa Sep? Nyai? Begini mah, kami mau pamitan, kami mau merantau atau hijrah, ujar bapak kepada nenek. Mendengar maksud dan tujuan bapak sama Umi, nenek terkejut lalu ia menanyakan tujuan bapak dan Umi hijrah. Loh, merantau kemana Sep? Kenapa mendadak begini? Terus kapan berangkatnya Sep? Tanya nenek beruntung. Kami mau ke Sumatera mah, dan insya Allah pagi ini juga kami berangkatnya, jawab bapak sembari menundukkan wajah. Iya mah, kami mau berangkat sekarang juga. Maafkan kesalahan kami ya mah, sambung Umi dengan derai air matanya. Mendengar pagi itu juga kami akan pergi jauh, sontak nenek terkejut bahkan menangis. Kenapa kalian pergi nak?
Kalaupun mau pergi, kenapa mendadak gini? Ucapan nenek pelan dengan suara bergetar. Terlihat bening air matanya menetes di pipi tuanya. Untuk apa kami di sini, Mah? Kalau hanya untuk disakiti saudara sendiri terus, biarlah kami yang mengalah. Mungkin dengan perginya kami bisa membuat puas saudara semua. Kami sudah lelah, Mah. Jadi biarlah kami pergi. Mungkin untuk selamanya. Ucap Umi ke nenek. Umi yang sedari tadi hanya diam menjelaskan alasan kepergian kami. Mendengarkan perkataan Umi, nenek kini menangis dan memeluk Umi seraya berkata, Mama ngerti bagaimana perasaan kalian. Kalau memang Mama ngerti, kenapa Mama biarkan aku menderita dari kecil hingga saat ini? Mama tidak peduli denganku. Mama hanya peduli dengan anak Mama yang lain. Pungkas Umi dengan sedikit menahan emosionalnya. Tapi sudah lama, semua sudah berlalu. Biarlah kami yang mengalah dan pergi di dunia ini. Aku tidak mendapatkan keadilan. Mungkin kelak di akhirat akan kudapatkan. Ucapan Umi tentu membuat nenek terpukul dan menangis. Dia mungkin tangis penyesalan. Maafkan Mama ya, Nyai. Ucap nenek di sela tangisnya yang seakan tak mau melepaskan pelukannya. Enggak, Mah. Mama enggak perlu minta maaf kepadaku. Mungkin ini sudah takdirku, Mah. Akulah yang harus meminta maaf sama Mama. Enggak. Kamu tidak salah, Nyai. Yang salah itu orang yang sudah membuat Mama jadi enggak sayang sama kamu, Nyai. Singkat cerita, akhirnya kami pergi dengan segala kepahitan dan kepedihan. Selamat tinggal kampung halaman. Selamat tinggal tanah kelahiran. Selamat tinggal kebahagiaan yang pernah terukir di sana. Kami pergi mungkin untuk selamanya. Bagan si api-api, Riau tahun 1982. Kami memulai hidup baru di daerah pedalaman yang jauh dari keramaian dan hanya bisa ditempuh transportasi air saja. Di daerah transmigrasi dengan segala keterbatasan pengetahuan dalam bertani, Papa dan Umi banting tulang untuk hidup. Ditambah lagi dengan binatang buas yang kerap memasuki area pedesaan, sungguh membuat beban derita semakin lengkap. Namun Bapak dan Umi tidak pernah menyerah. Umi dan Bapak terus semangat berjuang. Namun demikian kebahagiaan kami dapat di sana. Hidup di daerah terisolir bertampak lumayan buruk kepada kami anak-anaknya. Kakakku akhirnya putus sekolah dikarenakan jauh akses pendidikan di daerah tersebut. Hingga suatu hari Umi berbicara ke Papa. Pak, kalau Umi mah dengan hidup seperti ini udah merasa cukup dan senang. Tapi Pak, Umi tidak meneruskan ucapannya, seperti ada keraguan untuk berbicara ke Bapak. Tapi kenapa, Mi? Tanya Papa penasaran dengan ucapan Umi yang terputus. Iya Pak, memang kalau hanya untuk kebutuhan hidup alhamdulillah cukuplah dengan hidup apa adanya. Tapi kalau kita di sini, tapi bagaimana dengan pendidikan anak-anak kita, Pak? Umi gak mau anak-anak kita bodoh, Pak, seperti Umi. Umi gak mau kalau mereka dibodoh-bodohi orang karena tidak berpendidikan. Ujar Umi panjang lebar. Mendengar keluhan Umi, Bapak hanya mangut-mangut mengerti apa yang dimaksud Umi, dan Bapak menanggapinya. Iya juga, Mi. Betul yang Umi bilang. Sambung Bapak membenarkan ucapan Umi. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke daerah yang bisa kami bersekolah. Tahun 1984, kami pindah ke daerah Kecamatan Tapung, masih di Riau. Sudah menjadi resiko bila memulai hidup baru di tempat baru. Tentulah kembali ke nol dan itu tidak mudah. Apalagi hanya bermodalkan badan saja. Kekurangan, menahan lapar itu sudah menyatu dengan kehidupan kami. Saat itu kegiatan Bapak hanya berkebun yang harus berperang dengan banyaknya hama. Sementara Umi harus bekerja sebagai buruh di perkebunan yang ada di sekitar daerah itu. Yang harus berjuang menahan kesabaran menghadapi caci maki mandor yang kasar. Namun semua itu tetap harus dijalani demi perut sejangkal ini. Di tahun 1986, mulai datang hal mistis dalam kehidupan kami.
Di tahun itu Bapak dan Umi kehilangan putri tersayangnya, yaitu Teh Ai. Dengan segala keganjilan serta permasalahannya, tentulah hal itu membuat Umi terpukul. Berbulan-bulan Umi masih terus meratapinya, sehingga kondisi Umi semakin memprihatinkan. Namun dengan kasih sayang dan kerukunan dalam keluarga, kami saling menguatkan. Akhirnya Umi bisa kembali bersemangat dalam hidup. Walau cobaan bahkan gangguan yang semua itu di luar nalar kerap terjadi, namun alhamdulillah semua dapat diatasi Bapak. Bertahun sudah menjalani hidup di daerah itu, kondisi perekonomian kami belumlah ada perubahan yang lebih baik. Sehingga pada suatu malam di tengah lelahnya tubuh, setelah seharian berjuang mencari nafkah, Umi berbicara kepada Bapak. "Pak, hidup kita kok gini terus ya? Gimana kalau Umi pulang ke Jawa sebentar untuk menjual yang ada di sana?" Umi meminta izin kepada Bapak untuk pulang ke Jawa, karena ketika kami pergi dari Jawa meninggalkan semua aset tanpa ada yang kami jual. Sesaat Bapak hanya terdiam. Terlihat dari raut wajah lelahnya ada sesuatu yang dikhawatirkan. Lalu Bapak berkata, "Bukan Bapak nggak mau kasih izin, Mi. Tapi Bapak khawatir nanti ada apa-apa sama Umi di sana, karena mereka itu jahat, Mi." Ucap Bapak menyampaikan kekhawatirannya ke Umi. "Insya Allah nggak bakal ada apa-apa, Pak. Umi kan bukan mau jumpa mereka. Umi pulang cuma mau jual aset kita yang masih ada di sana. Kalau masalah uang kita yang sama si Kolil, Umi nggak bakal tanyain." Jawab Umi berusaha untuk meyakinkan Bapak. Singkat cerita, akhirnya Bapak mengizinkan Umi berangkat pulang ke Jawa. Cianjur tahun 1987. Dengan harapan yang begitu besar, Umi pulang ke asal kampung halamannya untuk menjual hartanya atau asetnya yang ditinggalkan beberapa tahun yang lalu, agar bisa dibawa ke Riau untuk dijadikan modal hidup. Setibanya di sana, Umi merasa terkejut karena rumah yang dulu dikunci kini ada yang menghuni tanpa izin darinya. Dan ternyata yang mengisi rumah kami adalah adik perempuan Umi yang beda ayah. Dengan rasa kesal, Umi menanyakan hal itu kepada adiknya. "Loh, kenapa rumahku kalian huni tanpa izin kepada aku?" Demikian tanya Umi. Sungguh tak disangka jawaban dari mereka membuat hati Umi sangat sedih dan kecewa. "Kami pikir Teteh sudah mati, makanya aku isi aja." Dengan santai seakan ucapannya itu hal yang biasa dan tidak menyakiti perasaan orang lain. "Keterlaluan kalian ya, memang kalian tak punya hati. Tidak ada puasnya kalian menyakitiku, menguasai hartaku. Saudara macam apa kalian ini, ha?" bentak Umi dengan berang. Di saat Umi tengah marah kepada adiknya, tiba-tiba saja nenek keluar dari dalam rumahnya. Dan nenek terkejut melihat Umi yang saat itu sudah berada di situ. "Loh, Nyai, kapan datang?" tanya nenek ke Umi. Seraya mendekati Umi karena sebelumnya memang tidak ada memberi kabar. Iya, zaman dulu tentunya sulit untuk komunikasi, selain hanya dengan surat saja. "Baru saja, Mah," jawab Umi singkat, karena saat itu hati Umi tengah kesal. Lalu nenek yang sepertinya paham dengan situasi saat itu langsung menghampiri Umi dan membawanya ke dalam rumah nenek. Setelah di dalam rumah, nenek mengambil segelas air putih dan diberikan ke Umi. Setelah Umi minum dan sedikit tenang, nenek mulai mengawali obrolannya. "Ada apa tiba-tiba pulang, Nyai? Gimana keadaan anak dan suamimu di sana?" "Kami baik-baik saja, Mah. Cuma tujuanku pulang ke sini mau menjual semua asetku, Mah," jawab Umi. Mendengar tujuan Umi pulang, nenek sedikit terkejut dan berkata, "Kenapa dijual semua, Nyai? Apa kamu gak ada niat untuk kembali lagi ke sini?" "Enggak, Mah. Sepertinya aku akan selamanya di Sumatera. Apapun yang terjadi, apalagi anakku sudah tertanam di sana dan itu perbuatan si Kolil kan?" jawaban Umi. Ucapan tentu saja membuat nenek terkejut lagi. "Kenapa Mama terkejut? Sebelum anakku mati, Mama pasti sudah tahu," todong Umi ke nenek. Mendengar ucapan Umi yang secara langsung
Nenek menangis dan nenek mulai bercerita. Aku pikir ini semua tidak akan terjadi. Sebaiknya kamu cepat balik ke Sumatera, Nyai, karena di sini berbahaya untukmu. Mendengar ucapan nenek tentulah membuat hati Umi semakin sakit. Lalu dengan nafas sedikit memburu karena menahan gejolak hati yang begitu parah, Umi menyambung ucapannya. Jadi benarkah mah dugaanku? Semua yang terjadi dalam hidupku itu semua karena perbuatannya? Ujar Umi ke nenek. Kali ini nenek hanya menangis tidak dapat menjawab pertanyaan Umi. Lalu Umi berkata lagi. Jadi sekarang gini aja mah. Aku akan menjual semua aset-asetku termasuk rumah yang dihuni anak kesayangan mama itu. Jadi jelas aku tidak akan kembali ke sini lagi mah. Sambung Umi. Ya kalau memang itu maumu, mama gak bisa melarang. Cuma nenek tidak meneruskan perkataannya. Cuma apa mah? Tanya Umi karena ucapan nenek terputus. Bahkan nenek langsung tertunduk. Lalu dengan suara pelan nenek meneruskan ucapannya. Karena sebagian besar tanah dan sawahmu sudah dijual sama abangmu, Nyai. Mendengar cerita dari nenek tentu saja membuat Umi terkejut dan marah besar. Dan saat itu nenek hanya bisa menangis. Apa? Dijual? Mendengar bahwa sebagian besar aset Umi telah dijual oleh saudaranya, Umi sangat terkejut. Umi langsung beranjak dari duduknya lalu melangkah keluar rumah. Melihat Umi keluar rumah, nenek mengejarnya dan berusaha menahan Umi dengan menarik tangannya sambil menangis. Mau kemana, Nyai? Tanya nenek ke Umi. Aku mau ke rumah dia mah, dasar setan dia itu. Jawab Umi berteriak. Jangan, Nyai, jangan kamu datangi dia, cegah nenek. Kenapa mah? Karena dia anak kesayangan mama gitu. Tidak, Nyai, bukan seperti itu. Tapi mama takut terjadi hal yang buruk padamu, jawab nenek mengkhawatirkan Umi. Tiba-tiba saja seseorang bertepuk tangan, sehingga membuat Umi dan nenek terdiam dan memalingkan muka melihat siapa yang memberi tepuk tangan. Tak perlu mencari aku, sekarang aku ada di hadapanmu. Mau apa kamu mencari aku, ah? Tanpa disadari, Umi dan nenek si Khalil sudah berada di tempat itu dan berbicara dengan sikap congkaknya. Iya, aku mau minta uangku, kembalikan uangku dan kembalikan semua hartaku. Hardik Umi tak kalah sengit. Jangankan hartamu, anak-anak dan suamimu akan aku ambil. Tenang saja, terakhir nyawamu aku ambil juga. Si Khalil menjawab dengan nada dan tawa ancaman kepada Umi. Oh, jadi anakku mati kau jadikan tumbal ya? Dengan berang Umi menatap dan membentak si Khalil. Kalau iya kenapa? Si Khalil menjawab dengan sikap menantang dengan seringayannya yang sungguh membuat Umi semakin geram. Bajingan kau, dasar iblis. Seketika Umi mendorong dada si Khalil, namun apalah daya, seorang perempuan menghadapi seorang laki-laki berarti iblis. Sekali dorongan saja, Umi terjebak di tanah. Melihat Umi terjatuh karena didorong si Khalil, seketika nenek berteriak. Cukup, pergi Khalil, pergi. Selama ini mama hanya diam, tapi kamu semakin brutal Khalil. Sadar kau ini adikmu sendiri. Kalian semua aku yang melahirkan. Tapi kamu tidak ada sedikit pun menghargai aku. Si Nyai sudah cukup menderita karena ulah kalian. Kalau nggak bunuh sekalian aku ini biar kamu puas. Nenek memeluk Umi yang masih terduduk di tanah sambil menangis terseduh. Ayo Nyai, kita masuk ke rumah. Ajak nenek ke Umi seraya menarik tangan Umi agar berdiri. Lalu Umi berdiri masuk ke dalam rumah. Nenek membiarkan si Khalil berdiri di halaman rumah itu sendiri. Ingat Jana, giliranmu akan datang, kau akan aku jadikan budak setanku. Ucap si Khalil lalu dia berlalu pergi. Di dalam rumah nenek, Umi masih menangis merasakan kepahitan hidup dalam keluarganya sendiri. Udahlah Nyai, yang sabar ya, ujar nenek ke Umi sembari membersihkan tanah yang melekat di badan serta wajah Umi akibat oleh si Khalil.
Mama ingin kamu segera kembali ke Sumatera saja besok ya. Bukan mama gak suka kamu di sini, tapi kamu tahu kan permasalahannya. Jual aja dulu hartamu yang tersisa, yang lainnya nanti mama yang urus. Sambung nenek menasihati Umi, lumayan membuat Umi sedikit tenang. Iya mah, aku rasanya gak kuat lagi hidup di dunia ini mah. Kenapa saudaraku semua jahat kepada aku? Sahut Umi. Mama paham bagaimana perasaanmu Nyai. Mama juga gak tahu kenapa terkadang ada rasa tak suka padamu. Mungkin mereka yang sudah membuat mama tidak suka padamu. Nenek berkata sambil menangis. Tapi biarlah, mama sudah tua. Mungkin hidup mama juga tak lama lagi di dunia ini. Yang penting kamu Nyai. Nyai harus kuat ya. Karena anakmu masih kecil-kecil, masih membutuhkan kasih sayangmu. Kamu harus tetap semangat ya. Mama yakin suatu saat derajatmu akan terangkat dengan kesuksesan anak-anakmu. Nenek terus menasihati Umi sembari membelai rambut Umi yang sedari tadi terus menangis. Singkat cerita, Umi kembali ke Sumatera dengan sedikit uang hasil penjualan sisa aset yang ada. Setibanya di Sumatera, tepatnya di Riau, kami anak-anaknya menyambut kedatangan Umi dengan penuh rindu. Umi menangis di pelukan Bapak pada saat itu. Aku belum mengerti banyak tentang masalah keluarga, jadi aku hanya berpikir mungkin Umi lagi rindu sama Bapak. Suatu hari di saat tengah bersantai di rumah, terlihat Bapak sama Umi mengobrol. Mi, rencana Bapak uang kita ini mau dijadikan usaha, ucap Bapak ke Umi. Kalau Umi mau terserah Bapak saja, emang Bapak mau buka usaha apa? Tanya Umi, dan Umi menyerahkan semua keputusan ke Bapak. Rencana Bapak mau buka warung mie, karena di sini kan belum ada warung. Sambung Bapak menyampaikan idenya, dan apapun rencana Bapak, Umi selalu mendukung saja. Tahun 1993, seperti pepatah untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Demikian pepatah yang tepat buat kami saat itu. Sore itu kira-kira badai besar, Bapak dan Umi sedang duduk beristirahat di teras rumah. Sementara aku dan saudaraku tengah bermain di halaman rumah. Terlihat olehku ada seseorang datang ke rumahku dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Bapak dan Umi. Kang Cecep, ayo atuh masuk, sambut Bapak. Sepertinya Bapak sudah kenal dengan tamu itu. Lalu Bapak dan Umi serta tamu itu masuk ke dalam rumah. Singkat cerita, ternyata tamu itu datang bermaksud untuk meminjam uang kepada Bapak dan Umi dengan segala alasan yang membuat Bapak dan Umi luluh dan percaya. Bukan Bapak sama Umi namanya kalau tidak mudah iba dan luluh melihat orang lain susah. Entah bagaimana peruntingannya, akhirnya orang itu mendapat pinjaman dari Bapak dan Umi. Walau akhirnya Bapak dan Umi harus menanggung rasa kecewa yang begitu mendalam dan batal membuat usaha warungnya karena orang itu mengingkari janjinya. Dengan demikian bertambah lagi daftar penderitaan Umi. Tahun berganti tahun terus berlalu, kami jalani jua hidup ini, walau seberat apapun cobaan dan rintangan dalam hidup ini. Seiring waktu berjalan, usai semakin mendekati senja, tapi keberuntungan belum jua sesuai dengan harapan. Namun Umi, wanita tanpa pendidikan tinggi itu, semangatnya tetap berkobar untuk anak-anaknya agar memiliki pendidikan. Di malam yang damai dengan udara sejuk, aku dan Bapak juga Umi duduk bersantai di teras rumah, menikmati suasana damai itu. Sesekali aku pandang bulan dan bintang-bintang di langit. Aku merasakan kebahagiaan yang kini tak mungkin berulang lagi. Lihat, jika kelak kamu jadi orang sukses dan Bapak sudah tidak ada lagi di dunia ini, apa yang Dayat lakukan? Tiba-tiba saja Bapak membuka obrolan dengan bertanya yang jujur membuat bulu romaku meremang. Kenapa Bapak ngomong gitu? Dayat pengen Bapak dan Umi ikut merasakan jika Dayat sukses nanti, jawabku dengan suara bergetar. Iya, Bapak sama Umi senang dengarnya. Tapi ya namanya umur kan gak tahu ya.
Ucap bapak lagi semakin membuat hatiku sedih mendengarnya. Aku menarik nafas berat. Terasa sesak rasanya dada ini. Lalu aku pegang tangan bapak dan Umi sembari berkata, "Pak, Mi, jika kelak Dayat jadi orang sukses dan bapak masih ada atau sudah nggak ada di dunia ini, Dayat mau menjadikan adik-adik Dayat sarjana dulu, baru Dayat mungkin menikah. Selagi adik-adik Dayat belum sarjana semua, maka Dayat nggak akan menikah." Jawabku dengan penuh keyakinan. Mendengar ucapanku, Umi berbicara dengan suara terdengar parau menahan tangis. Subhanallah, Umi bangga mendengarnya, tapi Umi gak senang ya. Boleh Dayat membahagiakan kami dan saudara-saudaramu, tapi jangan kamu korbankan kebahagiaanmu, nak. Aku terdiam, mendengar ucapan Umi yang ada dalam pikiranku. Hanya satu, yaitu ingin membuat kedua orang tuaku bahagia. Tahun 1999. Kejadian mistis terjadi lagi. Malam itu sepulang dari masjid, aku dan bapak duduk di ruang keluarga sembari minum kopi. Tiba-tiba saja dari belakang rumah terdengar riuh keok ayam, yang mana di belakang rumah memang terdapat kandang ayam. Mendengar keokan suara ayam itu, bapak mengajak aku untuk mengecek ayam-ayamnya. Mengira itu ulah pencuri, karena beberapa hari terakhir memang banyak warga yang mengeluhkan ayam-ayam hilang karena dicuri. Dari ruang keluarga kami beranjak melangkah menuju ke dapur untuk mengecek ayam yang kandangnya tak jauh dari belakang dapur. "Lihat, bawa senter besar ya," perintah bapak kepadaku. Sebelum ke belakang, aku ambil senter besar yang berada di atas meja di ruang keluarga. Lalu aku mengikuti bapak. Setibanya di dapur, bapak membuka pintu belakang. Pintu belakang terbuka. Baru saja bapak membuka pintu belakang, tiba-tiba saja angin sangat kencang melabrak dari arah luar, hingga sempat membuat aku dan bapak tersurut mundur. Belum sempat menguasai diri yang diakibatkan terpaan angin itu, hal aneh datang, yaitu terlihat benda hitam melesat terbang masuk dan langsung menyerang bapak. Namun dengan gesit bapak melakukan perlawanan hingga terjadi pergulatan layaknya orang tengah berkelahi. Dengan dada berdebar, aku hanya bisa berdiri memperhatikan bapak yang tengah melawan benda hitam itu. Yang saat itu aku belum mengetahui apa sebenarnya benda hitam yang menyerang bapak. Dengan susah payah akhirnya bapak berhasil melumpuhkan si penyerang dan sekalian membantingnya di lantai dapur. Di saat itulah aku baru tahu jika benda hitam yang menyerang bapak adalah seekor burung hantu dengan ukuran besar. Burung hantu itu masih hidup. Terlihat dari bagian dadanya yang bergerak seperti bernafas. Cakarnya mengembang dengan matanya yang berwarna kuning, menatap tajam ke arah bapak. Bapak balik menatap dengan tajam pula. Lalu terdengar bapak berbicara yang mungkin ditujukan kepada burung hantu itu, seakan yang diajak bicara seorang manusia. "Hei, iblis, siapa yang telah menyuruhmu menyerang aku?" Demikian ucap bapak. Namun tiba-tiba saja burung itu terbang keluar dari dapur menembus gelapnya malam. Di saat itulah ada sesuatu yang membuat aku bergidik ngeri. Ketika burung itu terbang dan menghilang, burung hantu itu terbang sembari mengeluarkan suara tawa layaknya suara manusia. Mendengar ada kegaduhan di dapur mengundang Umi datang dan bertanya. Namun saat itu bapak tidak menjawab. Bapak hanya berkata, "Cepat tutup lagi pintunya." Lalu ia kembali ke ruang keluarga. Setelah menutup pintu dapur dan tentunya tidak jadi rencana mengecek ayam di kandangnya, aku dan Umi kembali ke ruang keluarga. Di ruang keluarga terlihat bapak tengah duduk dengan raut wajah pucat. Tanpa sengaja pandangan Umi tertuju ke bagian leher bapak. Umi sangat terkejut. "Astagfirullah, Pak, leher bapak kenapa berdarah?" tanya Umi setengah berteriak karena terkejut dan khawatir. Lalu Umi memeriksa leher bapak dan ternyata leher bapak di bagian belakang terluka, seperti luka sayatan dan mengucurkan darah hingga menetes ke bagian ke arah baju. Dengan rasa khawatir, Umi tergopoh-gopoh mengambil mangkuk kecil serta air hangat dari termos. Lalu Umi membersihkan luka itu, kemudian dioles dengan obat merah. Setelah dibersihkan lukanya dan bapak sudah sedikit tenang, kami memutuskan untuk tidur. Namun baru saja hendak tidur, tiba-tiba saja rumah terasa berguncang, disertai angin kencang bak angin badai.
seakan hendak meluluh lantakan rumah kami. Ditambah lagi dari luar rumah terdengar suara-suara aneh dan menakutkan. Suara tawa, suara raungan, suara getaran pada dinding papan rumah kami, dan banyak lagi suara riuh yang entah suara apa. Astagfirullah, sakit. Tiba-tiba bapak terhuyung dan bersujud di lantai sambil memegangi kepalanya. Bapak berteriak kesakitan. Tak sanggup rasanya jika teringat saat itu. Aku melihat bapak yang menanggung rasa sakit yang entah apa penyebabnya. Kami semua hanya bisa menangis melihat bapak teriak-teriak kesakitan, dan tak ada yang bisa kami lakukan. Dayat, Deden, cepat ajan ke segala penjuru angin. Teriak Umi panik, menyuruh kami anak laki-lakinya untuk berazan. Yang lain terus baca ayat kursi, sambung Umi lagi. Dengan segera aku menggunakan kain sarung lalu berazan. Singkat cerita, perlahan angin kencang berhenti. Suara ketukan, demikian pula dengan suara-suara aneh lainnya, seketika menghilang. Namun sesaat suasana akan tenang. Terdengar suara tertawa seorang laki-laki menggema yang sungguh membuat bulu kuduk merinding. Akhirnya kau kena juga, Acap. Suara itu begitu keras, seakan memenuhi ruangan rumah. Lalu suara itu hilang dan hening, menyisakan suara bapak yang masih mengerang kesakitan. Pak, bapak, sadar pak, bapak harus kuat. Ayo duduk pak, bersikir pak. Umi berusaha menyandarkan dan mendudukkan bapak. Lalu Umi memberikan segelas air putih yang terlebih dahulu didekatkan ke bibirnya. Entahlah apa yang dibacanya. Mungkin Umi berusaha menolong bapak sebisanya. Alhamdulillah, malam itu kami bisa melewati ketegangan yang tak terkira. Namun sejak saat itu kondisi bapak menjadi kurang baik. Bapak selalu sakit, segala upaya sudah kami lakukan untuk mengobati bapak. Januari 2004, keluargaku kembali berduka. Bapak menghadap Yang Maha Kuasa dengan segala hal mistisnya, seperti yang telah aku kisahkan di dalam cerita yang berjudul Kau Rebut Hartaku, Kau Bunuh Keluargaku. Tentulah membuat Umi kembali goyah dalam hidupnya, apalagi di saat bapak pergi untuk selamanya. Aku tengah bertugas jauh di Kepulauan Riau, yaitu di Natuna. Hingga saat ini masih terngiang di telingaku ketika malam itu bapak baru meninggal. Umi menelponku. Pindahlah tugasmu ke sini, bapak meninggal, kamu gak ada. Bapak merindukanmu ya. Demikian ucap Umi memohon padaku dengan tangis yang begitu pilu. Apa Dayat ingin juga Umi mati dan kamu gak jumpa Umi seperti sekarang ketika bapak pergi? Sambungnya lagi. Astagfirullah, ampunilah aku ya Allah. Saat itu aku merasa seperti jadi manusia yang paling tiada guna. Di saat bapak pergi untuk selamanya, aku tak ada di sisinya. Bahkan di saat Umi berduka dan goyah, aku tidak bisa mendampinginya. Manusia macam apa aku ini? 3 hari bapak meninggal, akhirnya aku bisa pulang. Tentunya yang aku dapati hanya tanah merah. Namun minimal aku bisa memeluk Umi di saat dia berduka. 7 hari setelah bapak meninggal, Umi sakit keras. Tentulah membuat hatiku semakin hancur. Saat itu aku tak peduli lagi dengan tugas negara yang aku emban. Yang aku pikirkan bagaimana untuk menyelamatkan Umi. Demikian juga dengan 3 adik gadisku mendadak sakit dengan penyakit yang sama. Aku merasa ada keanehan dalam semua ini yang terjadi pada keluargaku. Ditambah cerita para tetangga yang mengatakan jika malam hari di halaman rumah kami selalu ramai dengan penampakan makhluk-makhluk menyeramkan. Ya, kalau Umi nyusul bapak, jaga saudara-saudaramu ya nak. Suatu malam tiba-tiba saja Umi berbicara yang membuat aku jadi sedih dan pedih. Carilah ulama yang bisa memutuskan tali jerat setan si Kolil. Umi yakin ini semua perbuatan dia. Sambung Umi dengan raut wajah begitu pilu dan menderita. Bajingan si Kolil, akan kubalas kau iblis. Teriakku penuh dendam begitu mendengarkan kata-kata Umi. Setelah 10 hari bapak meninggal, aku berpamitan untuk kembali ke Natuna. Selain untuk kembali melaksanakan tugas, aku bertekad untuk membalaskan dendamku. Karena aku yakin di Natuna banyak orang hebat yang mungkin bisa menolongku. Setibanya di Natuna, aku menjumpai sahabatku.
dan menceritakan semua permasalahan yang dialami keluargaku. Alhamdulillah banyak sahabatku yang begitu peduli saat itu. Singkat cerita, aku diketemukan dengan seseorang yang memang dikenal banyak membantu permasalahan yang berkaitan dengan hal mistis. Walau pada awalnya ada penolakan dari beliau, namun pada akhirnya beliau mau menolong keluargaku. Singkat cerita, alhamdulillah Umi dan adik-adikku sehat kembali. Walau pada akhirnya beliau yang menolong keluargaku yang menjadi korban. Wallahu a'lam. 1 tahun setelah bapak meninggal, tibalah kebahagiaanku, yaitu adik bungsuku wisuda dengan IP sangat baik. Walau aku tak sempat menghadiri wisudanya karena tugas, tapi aku cukup bahagia dan bangga. Akhirnya aku dapat memenuhi janjiku kepada bapak dan Umi. Iya, adik-adikmu semua sudah sarjana. Umi gak tahu harus bilang apa sama kamu, nak. Terdengar dari telepon Umi berbicara padaku dengan menangis haru. Umi gak perlu bilang apa-apa ke Dayat. Umi cuma harus bilang bahagia, jawabku sambil tertawa membesarkan hati Umi. Iya, Umi bahagia. Makasih ya, nak. Siap nih. Hatiku bahagia mendengar suara Umi begitu bahagia. Lalu Umi menanyakan sesuatu yang membuat aku sedikit deg-degan. Kapan kamu menikah, nak? Demikian tanyanya kepadaku. Ditanya kapan menikah, aku hanya bisa tertawa dan menjawab, doakan saja agar secepatnya ya, Mi. Walau ya, saat itu hatiku merasa sedih karena aku belum mendapat kepastian dalam memilih. Di tahun 2011 kembali keluargaku berduka. Tahun 2011 aku masih bertugas di Natuna. Aku sudah menikah dengan memiliki 1 orang anak. Saat itu aku tengah berbahagia karena Umi berkunjung ke Natuna dari Pekanbaru. Namun kebahagiaan kami harus hilang karena baru saja 1 hari Umi bersama kami di Natuna. Tiba-tiba saja mendapat kabar jika kakak pertamaku yang bernama Teh Iis menghadap Yang Maha Kuasa, yang akhirnya kami harus pulang ke Pekanbaru. Meninggalnya Teh Iis yang mendadak karena kecelakaan lalu lintas tentu saja membuat Umi sangat terpukul, apalagi dengan segala derita kehidupan Teh Iis. Sungguh aku merasa iba dengan hidup Umi yang selalu dilanda derita mendalam. Namun Umi berusaha untuk tegar walau aku tahu hatinya sangat hancur. Ditambah lagi pasca meninggalnya Teh Iis, banyak hal aneh terjadi dalam keluargaku. Bahkan para tetangga memberitahukan kepada kami bahwa setiap malam warga selalu melihat penampakan menyeramkan di sekeliling rumah Umi. Bukan hanya dari warga saja, tapi aku sendiri sempat melihat sendiri ketika malam hari Umi pergi ke warung yang tak jauh dari rumah Umi. Saat itu aku yang sedang berada di teras rumah melihat ada 2 sosok hitam tinggi besar mengikuti Umi. Tentu saja hal itu membuat aku terkejut. Refleks aku berteriak memanggil serta mencegah Umi agar tidak jadi pergi ke warung. Selain itu juga ketika acara tahlilan malam pertama mendiang Teh Iis meninggal. Malam itu aku duduk tepat di pintu depan. Di tengah kusuk membaca surat Yasin, aku mendengar suara geraman dari arah depan rumah. Aku yang tengah kusuk tak memperdulikan suara geraman itu. Aku pikir itu suara anjing liar. Namun suara geraman itu tak berhenti hingga memancing aku untuk melihatnya. Astagfirullah. Aku benar-benar terkejut begitu melihat ke arah depan rumah. Di bawah rintikan hujan dan tamaram suasana malam itu di depan rumah, aku melihat 3 sosok tinggi besar dan hitam tengah berdiri menghadap ke arahku. Belum hilang rasa terkejutku saat itu. Tiba-tiba saja terdengar suara dentuman petir yang begitu keras, yang diawali dengan kilatan cahaya menyilaukan mata, menghantam dan membakar ketiga sosok menyeramkan itu, lalu menghilang menyisakan kepulan asap bau sangit. Dengan banyaknya gangguan dari makhluk-makhluk aneh, aku teringat dengan seorang paranormal kenalanku di Pacitan. Beruntung aku masih menyimpan nomor teleponnya. Paranormal itu datang langsung dari Pacitan untuk membantu aku memecahkan permasalahan dalam keluargaku, yang semua itu di luar nalar. Ritual pengobatan dimulai. Jujur, ritual yang dilakukan oleh orang pintar tersebut meminta beberapa syarat yang lumayan berat dan susah, yang tentunya harus menggunakan biaya yang tidak murah. Namun demikian, tidak ada pilihan lain selain aku menyanggupinya, memenuhi semua syaratnya. Yang terpenting keluargaku selamat dari segala gangguan menakutkan yang mengancam jiwa kami.
Beberapa hari ritual itu dilakukan hingga segala gangguan itu hilang. Setelah semua aman, aku meminta izin kepada Umi untuk kembali ke Natuna untuk melaksanakan tugas. Di tahun 2013 kembali hal mistis dan menakutkan meneror, dan kali ini aku yang diterornya. Dengan kemunculan makhluk menyeramkan, nyaris setiap malam makhluk menyeramkan itu selalu mendatangiku. Baik ketika aku tengah melaksanakan tugas maupun ketika di rumah. Dengan kemunculan makhluk-makhluk itu sungguh membuat aku ketakutan, karena jelas ada sesuatu yang dia incar dariku. Akhirnya aku mendatangi seorang ustadz terkenal yang berada di Ranai Natuna, dan beliau berkata kepadaku, "Lihat, dia tak akan pernah membiarkan awak sekeluarga hidup. Dia akan terus mengincar dan mencari kapan kalian lengah saja. Dia akan berhenti kalau dia dah mati." Demikian ujarnya kepadaku. Mendengar apa yang disampaikan Pak Ustadz itu kepadaku, tentu saja aku terkejut penasaran siapa kira-kira orang yang menginginkan kami sekeluarga mati. Aku bertanya kepada beliau, "Astagfirullah, kok tega kali dia ya Pak? Emangnya siapa dia Pak?" Tanya aku kepada beliau, namun beliau tidak mau memberitahukan siapa orang itu. Beliau hanya berkata, "Udah, tak perlu aku bagi tahu. Tak lama lagi dia mati karena apa yang dia buat kepada awak keluarga akan berbalik kepada dirinya sendiri. Awak dengar-dengar saja beberapa hari ke depan." Demikian ucapnya kepadaku. Sebenarnya aku penasaran dengan keterangan beliau, namun aku tak berani untuk bertanya lagi. Lalu aku pamitan pulang. Hari Selasa siang saat itu aku datang di kantor. Tiba-tiba saja ponselku berdering, lalu aku lihat di layar ponsel sebuah nama, yaitu Umi. Lalu telepon dari Umi aku angkat. "Assalamualaikum, ada apa Mi?" Demikian salamku kepada beliau. "Ya, ada kabar nggak dari Cianjur?" tanya Umi kepadaku. "Nggak ada apa-apa Mi," jawabku yang memang aku tidak mendapat kabar apapun dari Cianjur. Selain itu juga aku memang tidak berminat untuk berkomunikasi dengan mereka. "Ya, si Kolil mati." Demikian ucap Umi kepadaku dengan nada suara terdengar sumringah. Jantungku seketika berdebar mendengar bahwa dia mati. Seketika aku teringat dengan ucapan Pak Ustadz 3 hari yang lalu kepadaku. Berarti yang selama ini meneror keluargaku dia, mulai dari sebelum dan setelah Teh Iis meninggal. Bahkan aku mendengar sebelum nenekku atau ibunya Umi meninggal. Informasinya sebelum nenek meninggal ditatangi makhluk-makhluk tinggi besar dan hitam itu. Singkat cerita, setelah selesai berbicara dengan Umi, aku langsung menelpon Pak Ustadz untuk memberitahukan tentang kematian si Kolil. Dan beliau berkata, "Sekarang awak dan keluarga dah aman." Demikian ucap Pak Ustadz. Berarti benar, dialah yang telah menghancurkan keluargaku selama ini. Karena aku pikir setelah bapak meninggal dia tidak akan mengganggu kami lagi. Tapi ternyata dia masih berusaha menumbalkan keluarga kami untuk pesugihannya. Informasi dan cerita dari saudara yang di Cianjur 7 hari menjelang kematiannya. Semua anak-anaknya pergi meninggalkan dia sendiri di rumahnya. Entah apa alasan anak-anaknya pergi, namun masih dari keluarga di sana sempat bertanya kepada salah satu anaknya ketika hendak pergi. Jawabannya, "Aku masih ingin hidup." Pasca anak-anaknya pergi meninggalkannya, si Kolil terlihat panik dan sedih. Setiap malam ia selalu duduk di teras depan rumahnya dengan lampu tidak dihidupkan, sehingga suasana terlihat temaram, hanya samar bayangan saja. Selama seminggu itulah warga nyaris tidak ada yang berani lewat di depan rumahnya si Kolil ketika malam hari, karena banyak warga yang melihat di lingkungan rumah si Kolil makhluk-makhluk menyeramkan. Hingga ada yang melihat di atas atap rumahnya itu ada seekor ular raksasa melingkar dengan kepala berbentuk kepala manusia. Tepat setelah 5 hari anak-anaknya pergi, rumah si Kolil terlihat sepi, dan warga tetangga tidak melihat si Kolil duduk di depan rumahnya. Jendela dan pintu rumahnya tertutup rapat. Hingga hari ke-7 warga tidak melihat si Kolil. Akhirnya tetangga yang masih ada hubungan keluarga menghubungi anaknya, mengabarkan jika sudah 2 hari bapaknya tidak terlihat keluar rumah. Anak-anaknya datang ke rumah si Kolil mengetuk dan memanggil bapaknya, namun tidak ada jawaban. Khawatir telah terjadi hal buruk kepada bapaknya. Akhirnya mereka membuka pintu rumah itu dengan cara paksa.
Setelah pintu berhasil dibuka, mereka langsung mencari bapaknya di kamarnya. Namun bapaknya tidak ada. Dan akhirnya si Khalil ditemukan di sebuah kamar di lantai 2. Iya, kamar itu seperti kamar khusus. Di dalam kamar tersebut Khalil ditemukan sudah tidak bernyawa lagi, dengan kondisi sangat mengerikan. Sikap tengah duduk di lantai dengan kedua kaki menjelonjor ke depan dan terbuka lebar. Tubuhnya dari batas pinggang ke atas melintir ke belakang. Kedua mata dan mulutnya terbuka lebar, terlihat setidaknya sedikit menjulur. Seluruh badannya membengkak dan membiru serta sudah mengeras, sungguh sangat mengerikan. Karena kondisi tubuhnya sudah mengeras sehingga ketika pemakamannya tidak dapat dilakukan dengan semestinya, yakni dikuburkan dalam kondisi demikian. Na'udzubillah. Mungkin karena dia sudah tidak dapat tumbal, maka jin pesugihannya berbalik mengambil jiwanya. Masih cerita dari warga. Pasca matinya si Khalil, ketika malam hari sering warga melihat penampakan si Khalil tengah duduk di kursi teras depan rumahnya. Tentu saja hal itu membuat warga ketakutan dan tidak berani melintas di depan rumah itu. Wallahu alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Sabtu, tanggal 1 Juni 2019 di Pekanbaru. Malam itu aku tengah melaksanakan tugas piket jaga. Sekitar jam 11 malam, seperti biasa aku standby di penjagaan. Oh iya, saat itu aku sudah pindah tugas ke Pekanbaru dari Pulau Batam. Tiba-tiba saja ponselku berdering tanda ada panggilan. Aku lihat di layar ponselku dan ternyata Umi yang menelponku. Assalamualaikum Mi, apa kabarnya? Demikian aku sapa setelah aku angkat. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Dayat. Dayat gimana kabarnya? Jawab Umi dan balik menanyakan kabarku. Alhamdulillah sehat Mi. Oh iya, tumben malam-malam begini nelpon, ada apa Mi? Tanya aku kepada Umi, karena seingatku Umi jarang sekali menelponku selarut ini. Gak ada apa-apa ya, Umi cuma kangen Dayat saja. Gimana kabar anak dan istrimu ya? Jantungku berdebar mendengar Umi berkata jika beliau menelpon karena kangen kepadaku. Karena jarang Umi berkata demikian kepadaku. Maklumlah, anaknya Umi banyak bukan aku saja. Alhamdulillah kami sehat semua Mi. Kapan Umi ke rumah kami? Jawabku dan sekalian bertanya kapan main ke rumahku. Karena memang beliau sudah lama tidak berkunjung ke rumahku. Nantilah ya, rencana Umi habis lebaran Umi mau ke rumah kalian. Umi pengen lama di rumah kalian ya. Oh iya, kalian lebaran di mana ya? Tanya Umi kepadaku yang memang saat itu bulan puasa. Rencananya lebaran tahun ini kami lebaran di Tembilahan Mi. Tapi nggak lama, insya Allah lebaran ketiga kami balik lagi. Demikian aku sampaikan ke Umi jika tahun ini kami berlebaran di Tembilahan. Oh, tapi sebelum ke Tembilahan kalian pulang ke rumah Umi dulu kan? Tanya Umi lirih. Dari suaranya terdengar begitu berharap aku mengunjunginya sebelum aku berlebaran di Tembilahan. Iya dong Mi, kami pasti pulang dulu. Sekalian rencana kami mau kasih uang THR untuk Umi. Jawabku memastikan kepada Umi. Singkat cerita, 3 hari menjelang lebaran aku bersama anak dan istriku pulang kampung Umi dan menginap 1 malam di sana. Melihat kedatangan kami, Umi terlihat sangat senang dan ketika kami pamit pulang, Umi menangis. Saat itu jujur ada rasa aneh terhadap Umi, karena kami pulang bukan sekali itu saja. Lagian antara rumah Umi dan rumahku tidaklah terlalu jauh, dapat ditempuh hanya 2 jam saja. Ya, jangan lama-lama ya di Tembilahan, karena Umi pengen tinggal di rumah kalian. Salam buat kedua mertuamu ya. Kamu harus ingat, jangan kecewakan mertuamu ya. Kamu harus sayang sama mereka. Demikian Umi berpesan kepadaku. Lebaran pertama di desa Simpang Gaung, Tembilahan. Suasana lebaran di desa itu sangat ramai. Kekeluargaan antara tetangga dan kerabat terasa sangat kental. Acara demi acara keluarga pun terlaksanakan. Namun entah kenapa saat itu aku merasa hampa dan sedih. Tapi aku tidak tahu kenapa aku merasa sedih. Anehnya lagi, aku selalu melihat keberadaan Umi, baik di saat aku tengah sendiri maupun di saat tengah ramai keluarga istriku berkumpul. Hingga berulang kali merasa terkejut karena aku sadar tidak mungkin yang aku lihat itu Umi.
sebab Umi saat itu berada di kampung. Lebaran ketiga akhirnya kami pulang kembali ke kota Pekanbaru. Dari kota Tembilahan ke Pekanbaru memakan waktu lumayan lama, kurang lebih 7 sampai 8 jam. Selama di perjalanan entah sudah berapa kali Umi menelponku atau istriku menanyakan kapan sampai ke Pekanbaru, karena Umi sudah tak sabar ingin ke rumah kami. Istriku sempat berkata kepadaku, "Kok aneh ya Umi kali ini? Tidak seperti biasanya kita bujuk saja gak mau diajak ke rumah kita." Demikian istriku berkata yang merasa ada keanehan sikap Umi dari biasanya. Iya pun, ayah juga mikirnya begitu. Demikian tanggapanku kepada istriku berpikir sama. 5 jam perjalanan aku merasa lelah. Tentunya sangat berbahaya mengendarai kendaraan dalam kondisi demikian. Kami istirahat sejenak di sebuah masjid yang berada di jalan, sekalian melaksanakan sholat asar. Setelahnya kami melanjutkan perjalanan. Di saat aku hendak keluar dari masjid, tanpa sengaja aku melirik ke bagian belakang masjid tempat jamaah wanita sholat. Subhanallah, di saat itulah aku seperti melihat Umi lagi berjalan keluar dari masjid itu dengan menggunakan mukena lewat pintu masjid sebelah kanan. Dalam hati aku beristighfar, ada apa sebenarnya dengan semua ini? Mengapa aku selalu dibayangi dengan selalu melihat atau seperti mendengar suara Umi? Ada keanehan lain, yaitu selama di perjalanan berulang kali Umi menelponku dan istriku hanya untuk menanyakan kapan kami tiba di Pekanbaru, karena beliau sudah tidak sabar ingin segera ke rumah kami. Singkat cerita, akhirnya kami tiba di rumah. Alhamdulillah kami tiba dengan selamat dan langsung mengabari Umi jika kami sudah di rumah. Keesokan harinya, kira-kira jam 10 pagi, Umi datang dengan diantar oleh adikku yang bernama Susi. Umi terlihat sangat senang. Demikian pula dengan kami sekeluarga. Apalagi Umi mengatakan jika kedatangannya kali ini ingin lama di rumah kami. "Ya, kalau boleh Umi pengen lama di sini. Kalau abangmu nanya Umi di mana, bilang aja Umi sedang di Batam ya. Umi malas kalau dia tahu Umi di sini pasti datang hanya untuk minta uang ke Umi." Demikian ujarnya kepadaku. Ya, Umi sedang kesal sama abangku yang tidak mandiri dan masih saja menyusahkan Umi. "Iya Mi, boleh. Justru kami senang Umi di sini karena selama ini Umi tak pernah mau lama di rumah kami." Demikian jawabku dengan senang hati. Selama di rumah kami, Umi terlihat sangat senang dan ceria. Di saat kami ada waktu luang, selalu kami gunakan untuk bercengkrama, jalan-jalan kemana Umi suka. Umi bercerita banyak hal tentang masa lalunya. Namun suatu ketika Umi berbicara kepadaku. "Ya, Umi takut loh ke kamar belakang itu. Umi sering lihat ada perempuan rambutnya panjang duduk di atas lemari." Demikian ujarnya kepadaku. Mendengar cerita Umi jika ia melihat penampakan itu, tentunya aku terkejut dan menanggapinya. "Masa iya Mi? Kapan Umi lihatnya?" Jawabku kepada beliau. "Iya ya, Umi gak bohong. Selama di rumah ini Umi sudah 2 kali lihat dia." "Itu apa ya Yat?" Sambungnya lagi dengan raut wajah terlihat ketakutan. "Gak tahu juga Mi, tapi selama ini dia tak pernah lihat Mi. Tapi insya Allah tak apa-apa Mi." Jawabku berusaha menenangkannya. Seminggu sudah Umi bersama kami sehingga suatu sore di saat aku baru pulang dari kantor, Umi menyambutku di depan rumah. Beliau tersenyum kepadaku. Melihat beliau tersenyum sungguh membuat hatiku senang dan bahagia. Setelah aku memasukkan mobil di garasi, aku segera turun dan menghampiri beliau dan menyalami serta menciumnya. Lalu kami masuk ke dalam. "Dayat, mau makan? Biar Umi ambilkan ya?" tanya beliau menawarkan makanan kepadaku. "Wah, Umi tahu aja kalau Dayat lagi lapar nih. Tapi tak apa Mi, biar Dayat ambil sendiri," jawabku. Namun Umi terlihat sibuk mengambilkan piring dan menyiapkan makanan untukku. "Kenapa Umi repot-repot ambilkan nasi buat Dayat? Biar aja Bibi yang menyiapkan Mi," ujarku merasa tak enak merepotkan Umi. "Tak apalah Yat, Umi juga pengen menyiapkan makanan buat Dayat. Walau Dayat sudah punya istri dan di rumah ini ada yang kerja, mumpung Umi masih hidup." Demikian Umi berkata sembari memasukkan lauk ke piring nasi untukku. Dek,
Mendengar kata-kata Umi, merasa jantungku berhenti berdetak. Lalu aku menjawab, "Loh, Umi ngomongnya kok gitu? Jadi sedih, Mi. Umi jangan gitu dong. Dia sayang sama Umi." Demikian ucapku sembari menatap wajahnya. Umi tersenyum seraya berkata, "Udah, sekarang makanlah dulu ya." Akhirnya aku makan dengan ditemani Umi. Di saat aku tengah makan, Umi berkata kepadaku, "Yat, tadi adikmu menelpon Umi. Dia bilang sore nanti Umi akan dijemput. Dia meminta supaya Umi nginap di sana juga. Sebenarnya Umi tak betah di rumah adikmu. Rumahnya seram, Yat. Tapi gimana kalau Umi gak mau, nanti dia kecewa sama Umi. Jadi tak apalah, Umi kesana ya, Yat. Tapi Umi 3 hari aja di sana ya. Nanti Dayat jemput lagi. Umi pengen di sini saja," ujar Umi kepadaku. Sejenak aku menghentikan makan dan menatap Umi. Iya, Mi, tak apa. Anak Umi kan bukan Dayat sendiri. Nanti Dayat antar ke sana," jawabku kepada beliau. Lalu aku melanjutkan makannya. Selepas waktu sholat fardu maghrib, aku dan istriku juga anak-anak mengantarkan Umi ke rumah adikku yang masih di kota Pekanbaru. Di perjalanan entah mengapa berulang kali Umi berkata, "Pokoknya kalian janji ya, 3 hari jemput Umi lagi. Umi gak betah di rumah adikmu." Demikian pintanya berulang. "Iya, Mi, nanti Umi kami jemput lagi," jawab istriku. "Oh iya, Umi ada uang gak untuk jajan?" tanya istriku ke Umi. "Ada sih Teh, tapi kalau mau ngasih Umi, ya pasti Umi terima dong," sambut Umi sembari tertawa ceria. Demikian pula dengan kami ikut tertawa mendengar jawaban Umi. "Umi bisa saja nih. Ya udah nih, buat Umi jajan ya. Ntar kalau uang Umi habis, kasih tahu Teteh ya, biar Teteh antar untuk Umi," ujar istriku dan memberikan uang buat Umi. 3 hari sudah Umi di rumah adikku. Entah sudah berapa kali Umi menelpon istriku mengatakan jika ia tak betah di sana. Namun beliau mengatakan jika ia juga merasa tak enak jika kembali ke rumahku dengan cepat. Dengan demikian, untuk menghibur hatinya, hampir tiap malam kami mengunjunginya. Hari Selasa malam Rabu setelah seminggu Umi berada di rumah adikku. Malam itu aku sedang tidak bertugas. Aku di rumah tidur bersama anak-anak. Sementara istriku tengah bertugas sekitar jam 2 dini hari. Tiba-tiba saja ponselku berdering. Aku terbangun dan meraih ponselku yang berada di meja kecil di samping tempat tidur. Aku melihat di layar ponsel tertera sebuah nama, Umiku. Mungkin karena kantuk sempat sejenak aku kembali memejamkan mata dan membiarkan ponsel itu berdering di atas dadaku. Namun tiba-tiba saja aku berpikir, tak pernah Umi menelpon jam segini. Jangan-jangan ada apa-apa dengan Umi. Demikian pikirku. Seketika aku membuka kedua mataku dan langsung mengangkat telepon dari Umi. "Assalamualaikum, Mi. Ada apa, Mi?" salamku dan bertanya kepada beliau. "Waalaikumsalam, Yat. Maaf mengganggu, Yat. Umi sakit perut, Yat. Gak kuat rasanya, Yat," ucap Umi sembari menangis, mungkin karena sakit yang tak tertahan lagi. "Iya, Mi. Umi sabar dulu ya. Sekarang Dayat berangkat jemput Umi. Kita ke rumah sakit ya," jawabku sangat khawatir. "Tapi ini malam ya, takutnya ada apa-apa sama kamu di jalan. Umi sakit ya," ucap Umi lagi kepadaku. "Mi, Dayat ini laki-laki dan Dayat pakai mobil, Mi. Jangan pikirkan itu. Umi sabar dulu ya," jawabku memastikan. "Iya ya, tapi hati-hati di jalan ya. Maafkan Umi merepotkanmu," jawab Umi lalu telepon ditutup. Serasa tubuhku melayang dan tak menampak bumi saat itu mendengar Umi sakit. Karena selama ini Umi tak pernah mengeluh sakit kepadaku. Dan kali ini Umi mengeluh berarti Umi benar-benar sudah tidak tahan lagi. Demikian pikirku. Lalu dengan segera aku meluncur menjemput Umi. Di perjalanan menuju rumah adikku, tiba-tiba saja ponselku berdering dan ternyata adikku yang nelpon. "Iya, halo Dek, ada apa?" Kakak langsung saja ke rumah sakit umum karena kami sekarang sedang di perjalanan ke rumah sakit," demikian ujarnya kepadaku. Ternyata setelah menelponku, adikku terbangun karena mendengar suara tangis Umi yang kesakitan.
Umi memang tidak berusaha membangunkan adikku karena segan, takut, mengganggu. Makanya beliau menelponku. Setibanya di rumah sakit, Umi sedang ditangani pihak medis di ruang IGD. Saat itu aku tidak bisa mendekat karena memang belum diperbolehkan. Astagfirullah. Saat itu aku merasa kasihan sama Umi. Umi tak henti-henti menjerit menahan sakit sembari memanggil namaku. Ya, perut Umi sakit loh. Demikian jeritnya terus berulang. Setelah tim medis memberi penenangan atau apalah, terlihat Umi sedikit tenang dan dokter memperbolehkan kepadaku untuk melihat Umi. Mi, ini Dayat, ucapku kepadanya sembari aku mencium keningnya. Perlahan Umi membuka kedua matanya seraya ia berkata dengan lirih. Maafkan Umi menyusahkan Muna, tapi Umi sakit ya. Demikian ucapnya. Itulah seorang ibu. Dalam kondisi sakit dan menderita masih saja terpikir olehnya jika ia telah menyusahkan anaknya. Umi, jangan bicara seperti itu. Umi tidak merepotkan siapapun. Sekarang Umi istirahatlah dulu ya. Jawabku sembari aku rapikan selimutnya. Setelah beberapa jam Umi di IGD, kondisi Umi belum ada perubahan yang berarti. Persekian menit Umi kembali menjerit kesakitan. Akhirnya pihak dokter menyarankan agar Umi dirawat inap sekalian diobservasi. Namun pagi itu dengan sangat terpaksa aku pamit kepada Umi karena aku harus melaksanakan tugas dulu ke kantor. Sekalian aku mengajukan izin kepada komandan untuk merawat orang tua. Walau tengah sakit, Umi dapat memahami keadaanku dan beliau berkata, "Iya ya, pergilah tugas dulu. Umi tak apa di sini, kan ada Teh Enu." Demikian ucap beliau kepadaku. Kebetulan istriku memang bertugas di rumah sakit itu. Setelah pamit ke Umi, aku berangkat ke kantor. Namun aku ke kantor hanya untuk menghadap ke komandan memohon izin untuk mengurus orang tua yang sakit. Alhamdulillah komandanku memberikan aku izin. Bahkan beliau berkata, "Sudah, kamu urus dulu orang tuamu mas, dengan baik. Masalah dinasmu bisa dikoordinasikan dengan yang lain." Demikian beliau dengan bijaksana memberikan izin kepadaku. Aku sangat senang mendapatkan izin dari komandanku. Namun demikian aku tetap menyempatkan masuk kerja walau hanya sebentar, karena tugas juga kewajibanku. Dari kantor aku langsung ke rumah sakit untuk menemui Umi. Ternyata di saat aku tengah di kantor, Umi dipindahkan ke ruang CVCU dengan tujuan agar lebih baik lagi dalam merawat Umi. Karena setelah beberapa jam dirawat di ruang rawat inap, kondisi Umi tidak membaik juga. Bahkan beberapa kali Umi sempat tak sadarkan diri. Malam Jumat sekitar jam 11 malam di ruang CVCU, aku nyaris tak beranjak meninggalkan Umi. Merasa ada sesuatu yang aneh pada Umi. Tiba-tiba saja Umi terlihat segar dan baik. Beliau membuka kedua matanya dan menyapa aku dengan lembut. "Ya, kenapa belum bobo? Boboklah, dah malam ini." Demikian ucapnya kepadaku. Aku terkejut sekaligus senang melihat Umi sadar. Bahkan sempat menyuruhku untuk tidur. "Gak apa-apa Mi, Dayat gak ngantuk karena tadi sudah tidur. Umi saja yang tidur ya, biar Umi lekas sembuh dan pulang ke rumah lagi ya." Demikian jawabku kepadanya. Mendengar jawabanku, beliau tersenyum dan mengangguk. Lalu aku mendekati wajah Umi seraya aku mencium kening Umi dan berbisik, "Mi, Dayat sayang sama Umi. Umi cepat sembuh ya." Demikian bisikku ke Umi dan Umi kembali tersenyum. Malam Jumat sekitar jam 2 malam. Tiba-tiba saja monitor terlihat tidak beraturan dan si Umi menurun drastis. Umi juga terlihat seperti kesulitan bernafas. Melihat itu aku panik dan berteriak memanggil petugas medis yang memang selalu siaga di tempat. Seketika itu juga petugas medis dengan sigap melakukan beberapa tindakan. Jujur di tengah rasa sedih dan khawatir akan Umi, sempat aku berpikir salut dengan cara kerja dan upaya para petugas medis yang menangani Umi saat itu. Bakti sebuah film Hollywood terlihat mereka sibuk dan sigap dalam melakukan penyelamatan pasien yang kritis. Aku menangis dan terus berzikir memohon keselamatan kepada Allah untuk Umi. "Ya Allah, berilah kesempatan sehat dan hidup untuk ibuku ya Allah. Hamba menyayangi Umi." Demikian pintaku kepadanya. Beberapa saat kemudian terlihat kondisi Umi kembali membaik. Melihat itu aku benar-benar menangis dan bersujud syukur kepada Allah.
Minggu malam Senin tanggal 15 Juli 2019. Malam itu aku tengah bertugas. Walau sebenarnya aku sudah mendapatkan izin dari komandan, namun aku tetap menjalankan tugas, walau hanya sebentar. Dari Minggu siang dengan menggunakan pakaian kerja aku standby di rumah sakit. Hingga sekitar jam 3 subuh kondisi Umi kembali memburuk. Tensi Umi menurun namun suhu badan Umi meningkat. Kalau tak salah di atas 40. Tak henti kedua mataku mengeluarkan air mata, aku takut kehilangan Umi. Malam itu yang standby di rumah sakit bertiga. Aku dan kedua adikku, Suci dan Vera. Kami bertiga tak putus membaca asma Allah, yang tentunya memohon kepada Allah untuk Umi tercinta. Sempat aku bertanya kepada pihak medis yang bertugas malam itu. "Mas, saya mau nanya nih." Demikian ucapku kepada mereka setelah aku berada di dekat meja mereka yang terus memantau pasien dari layar monitor. "Iya bang, mau nanya apa?" jawab salah satu dari mereka dengan ramah. "Saya mau nanya tentang Umi, kira-kira pendapat kalian yang sudah biasa menangani pasien. Kira-kira Umi bisa selamat dan sembuh lagi enggak?" Demikian tanyaku dengan suara bergetar serta air mataku terus mengalir. Saat itu aku tak peduli lagi dan tak ada rasa malu dengan siapapun. Walau aku seorang laki-laki, bahkan aku tengah berpakaian dinas lengkap. Mendengar pertanyaanku, sejenak mereka hanya diam dan saling pandang dengan yang lainnya. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Bang, kami tidak bisa mengatakan apapun selain berusaha, bahkan kami selalu mendoakan setiap pasien untuk selamat dan kembali sehat, walau seburuk apapun kondisi pasien. Karena banyak pasien yang sudah kami tangani yang kami pikir pasien tersebut tidak ada harapan lagi untuk selamat dan hidup. Tapi ternyata pasien itu justru sembuh." Demikian jawab dari pihak medis. Lalu ia kembali berkata, "Yang sabar dan berdoa selalu saja ya bang, buat Umi." "Amin ya Rob. Tapi gimana itu suhu badan Umi semakin naik dan tensinya semakin menurun?" ucapku lagi semakin sedih. "Iya bang, sebenarnya dari tadi itu yang kami khawatirkan. Sudah beberapa kali kami lakukan upaya menurunkan panasnya, tapi tidak ada perubahan juga." Demikian ucap mereka lagi dengan suara terdengar menyesal. Di jam setengah 6, kondisi Umi semakin memburuk dan terpantau oleh petugas medis. Terlihat mereka dengan sigap melakukan beberapa prosedur penyelamatan. Namun kali ini Umi tak sanggup lagi bertahan. Umi pergi untuk selamanya menghadap Sang Pencipta, diiringi dengan takbir serta asma Allah yang tak henti aku lantunkan bersama kedua adikku. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Umiku tersayang, pahlawan hidupku meninggal dunia. Berasa bumi berhenti berputar saat itu. Ingin aku berteriak dan menangis, namun entah kenapa air mataku tak lagi dapat keluar. Rasa tak percaya, tapi ini benar terjadi. Aku peluk tubuh Umi yang tak bernyawa lagi. Tak tahu apa lagi yang harus aku lakukan selain terus aku iringi kepergiannya dengan doa. Hari Senin tanggal 15 Juli 2019, jam 7 pagi. Aku menelpon komandan, mengabarkan jika Umi yang aku sayangi telah menghadapi Lai. Beliau mengucapkan belasungkawa kepada aku, dan beliau menginformasikan kepada rekanku lainnya. Hingga tak lama kemudian rekan-rekanku berdatangan ke rumah sakit untuk mengelayat sekaligus mendoakan Umi. Jujur di balik rasa sedih dan duka, aku juga merasa terharu atas kepedulian rekan-rekanku dan para komandan yang menyempatkan waktunya untuk hadir. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan dan komandan atas perhatiannya kepadaku. Moga Allah membalas dengan beribu kebaikan. Setelah segala administrasi diselesaikan, akhirnya jenazah Umi kami bawa pulang untuk dikebumikan di kampung. Sesuai wasiatnya, Umi ingin dikebumikan di samping makam bapak. Singkat cerita, setibanya di rumah Umi, terlihat tenda sudah berdiri lengkap dengan kursi plastiknya. Di depan rumah tertancap bendera putih bertuliskan Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali air mataku dengan deras menetes. Ya Allah, ternyata benar saat ini Umi pergi untuk selamanya. Demikian hatiku berkata, karena memang sesaat aku sadar. Saat kemudian aku merasa jika ini semua hanya mimpi buruk. Atas musyawarah keluarga dan warga agar jenazah segera dikebumikan. Alhamdulillah, walau hati rasa tak kuat, namun aku sempat mengantarkan orang yang paling berarti dalam hidupku ke pembaringan terakhirnya. Di pemakaman, dengan masih menggunakan pakaian dinas lengkap, aku turun dan masuk ke dalam liang lahat. Aku sambut dan aku baringkan jasad orang yang benar-benar aku sayangi.
serta paling berarti dalam hidupku. Lalu dengan pelan aku baringkan di sana sembari terus aku lantunkan asma Allah buat Umi tersayang. Selamat jalan Umi. Semoga Umi bahagia di sisinya. Kami sangat menyayangimu. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Umi, terimalah segala amal ibadahnya, tempatkanlah Umi dan Bapak di surgamu. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Umi yang ditulis oleh Kang Asep Hidayat. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.